Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kami kembali menyampaikan APBN kita, kinerja dan fakta. Kayak judul film aja nih. Judul apa? Acara TV. Cilet. Dengan realisasi hingga akhir November 2025. Paparan akan saya awali dengan perkembangan ekonomi terkini, baik global maupun domestik. Dan nanti selanjutnya Pak Suhasil Nazara Wamen akan menyampaikan perkembangan realisasi APBN. Oke, kita mulai aja. Untuk ekonomi global, prospek ekonomi global pada tahun 2025 masih cukup resilient. Kita mulai. Meskipun dinamika tensi perdagangan antara AS Tiongkok terus berlangsung. The Fed kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis point, jalan dengan ekspektasi pasar dan pelonggaran kebijakan moneter AS yang diproyeksi akan menunjukkan pertumbuhan global di kisaran 3% sepanjang tahun 2025-2026. Di sisi aktivitas sektorial, PMI manufaktur global hingga bulan November masih bertahan di zona ekspansi dengan sebagian emerging market termasuk Indonesia menunjukkan kinerja manufaktur yang solid. Next. Harga komoditas global masih bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada energi, nikel, dan CPO. Harga minyak Brent, batu bara, dan nikel tercatat melemah baik secara year to date maupun year on year, terutama dipicu oleh concern terhadap oversupply. Sementara itu, harga CPO terkontraksi secara year to date sejak Oktober 2025 dipicu oleh peningkatan produksi, namun masih tumbuh 9,8% secara year on year. Sebaliknya, harga tembaga menguat baik year to date maupun year on year, didorong kekhawatiran gangguan pasokan, tarif AS untuk tembaga olahan, serta ekspansi pelonggaran kebijakan moneter Amerika Serikat. Next. Pada tahun 2025, IHSG sempat mengalami penurunan dan bergerak volatile pada semester 1, hingga pada semester 2 IHSG terus mengalami kenaikan. Sementara itu, di pasar obligasi negara, penurunan yield terjadi di banyak negara emerging, sedangkan banyak negara maju justru mengalami kenaikan yield akibat tekanan fiskal yang meningkat. Depresiasi rupiah yang masih relatif lebih moderat dibandingkan dengan sejumlah negara emerging lainnya, seperti India, Turki, dan Argentina. Ini menjadi indikator optimisme para pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia yang terus menguat. Di pasar keuangan domestik, aliran modal asing mulai kembali masuk, ditopang oleh menurunnya ekspektasi pasar atas depresiasi rupiah, serta terjaganya currency risk dan country risk Indonesia pada level yang rendah. Serahkan ke Pak Swa. Ini pasti teman-teman nanya pajak gimana sih, apa yang kita perbaiki di pajak. Pajak untuk Kortek sudah bisa kita perbaiki dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Tapi tetap aja mungkin ke depan akan kita perbaiki kalau ada ketidaksempurnaan yang ada. Tapi kemarin kita sudah tes dengan berapa? 60.000 orang login sekaligus di Kortek dan Korteknya bisa berjalan dengan baik. Mungkin Pak Bimo bisa menjelaskan sedikit tentang Kortek statusnya seperti apa sekarang. Terima kasih Pak Menteri. Terkait Kortex, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak, sudah ada 2 kali uji Kortex. Yang pertama itu bulan November, khusus untuk 25.000 pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Alhamdulillah berhasil dengan baik. Memang ada sedikit
delay dalam proses di awal saja, tetapi semuanya bisa terkendali. Kemudian yang terakhir, tanggal 10 Desember kemarin, kami menguji dengan mohon izin 50.000 karyawan di seluruh Kementerian Keuangan. Dari hasil uji menunjukkan banyak perbaikan, tidak seperti yang periode sebelumnya. Mudah-mudahan sampai nanti di periode 31 Maret 2026 itu akan ada penyampaian SPT orang pribadi. Kami perkirakan sekitar 13 juta wajib pajak. Itu akan insya Allah bisa berjalan dengan baik. Kemudian seperti yang sudah dilakukan di tahun 2025, penyampaian SPT untuk wajib pajak korporasi atau badan itu juga akan dilakukan dengan sama gitu di akhir periode dari Januari sampai 30 April tahun 2026. Adapun total aktivasi akun di Cortex per kemarin sudah sekitar 7,5 juta. Saya lihat dulu angka validnya. Mohon izin, jadi jumlah wajib pajak yang wajib lapor SPT tahun 2024 ada 14,9 juta. WP yang sudah aktivasi akun sejumlah 7,7 juta, kemudian dengan persentase 51,66%. Dari 7,7 juta wajib pajak yang sudah aktivasi akun, yang sudah membuat kode otorisasi dan sertifikat elektronik ada 4,8 juta atau sekitar 32,38%. Demikian Pak Menteri, kami laporkan. Terima kasih Pak Bimo. Jadi kita perbaiki terus sistem digital perpajakan kita. Saya harap tahun depan kita akan lebih efisien dalam pengumpulan pajak dengan target yang bisa lebih tinggi lagi. Ada satu lagi yang ingin saya update sebelum masuk ke Pak Hasil, yaitu kepabeanan dan cukai. Bea Cukai sekarang lebih aktif melakukan razia-razia dan pemeriksaan, dan mereka sudah hampir sulit disogok lagi. Jadi penangkapannya semakin besar dan semakin besar. Ini ada rangkaian penindakan terbesar. Ini akan dapat 11 juta batang rokok ilegal. Ini ada 3 orang tersangka WNA ditangkap oleh Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi pada tanggal 11 Desember 2025, Bea Cukai Atambua bersama Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT bersinergi dengan Imigrasi Atambua, Polres Belu, dan Polres Timur Tengah Utara telah melakukan penindakan terhadap peredaran barang cukai kena rokok berupa rokok ilegal dengan jumlah 11 juta tadi, 11 juta batang. Penindakan ini merupakan hasil kerja intelijen dan tindak lanjut atas informasi masyarakat terkait dugaan peredaran rokok ilegal di wilayah perbatasan.